Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas pendidikan biologi C 2023. Di sini kami akan melakukan simulasi pembelajaran mengenai materi keanekaragaman hayati. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dian Aziza dengan NIM akhir 052. Saya Ivanis Hasanah dengan NIM akhir 064. Saya Tentang Hamida Al-Munawwarah dengan NIM 049. Saya Sedat Buka Putri dengan NIM akhir 063. Saya Aisyah Rizbasari dengan NIM akhir 055. Tujuan dari pembelajaran topik keanekaragaman hayati yang pertama untuk menjelaskan konsep dasar keanekaragaman hayati dan peran pentingnya dalam ekosistem. Untuk tujuan yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis makhluk hidup berdasarkan karakteristik, morfologi, dan genetik. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang diketahui melalui observasi atau hayati ada tiga. Yang pertama yaitu tingkat gen. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan. Yang kedua yaitu tingkat individu atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi. Di sini aku akan menjelaskan tentang manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama melalui bidang ekologi. Nah, bidang ekologi ini ada beberapa poin. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, menjaga keseimbangan ekosistem ini, kita itu kayak seperti dianjurkan menjaga tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mengatur iklim. Dan yang ketiga, melindungi tanah dan air. Nah, melindungi tanah dan air ini itu kita disuruh seperti kayak tidak melakukan penggalian tanah secara bebas dan tidak mengambil tanah sembarangan seperti itu. Nah, yang kedua melalui bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini ada beberapa poin. Yang pertama, sumber makanan obat-obatan. Nah, banyak obat-obatan yang dibuat dari tanaman maupun hewan. Dan yang kedua, mendukung pariwisatawan. Banyak para pariwisatawan yang sering mengunjungi tempat-tempat kayak seperti pantai dan juga tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti contohnya banyak di daerah pesisir atau daerah laut. Nah, banyak sekali nelayan yang pekerjaannya itu kayak mencari ikan. Setelah itu dijual ke distributor atau seperti halnya penjual. Secara umum, terdapat tiga klasifikasi utama yaitu yang pertama yaitu sistem alami sama dengan namanya. Maka klasifikasi keanekaragaman hayati, sistem alami itu dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan dari morfologi dari suatu makhluk hidup. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasikan dengan memakai satu atau dua ciri di makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Yang ketiga yaitu sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dan takson lainnya. Nah, oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang diamati atau dari persamaan fenotip. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia memiliki ribuan spesies unik dan banyak diantaranya yaitu endemik atau hanya ditemukan di wilayah tertentu. Yang pertama, flora. 1. Tumbuhan tropis, contohnya pohon jati, meranti, rotan, dan bambu. 2. Tumbuhan endemik, contohnya bunga bangkai dan anggrek hitam. 3. Tumbuhan obat, contohnya temulawak, kunyit, dan jahe. Fauna. 1. Mamalia seperti orangutan di Kalimantan, harimau Sumatera, dan anoa di Sulawesi. 2. Burung, yaitu burung cendrawasih dari Papua dan jalak Bali. 3. Reptil dan amfibi, yaitu komodo, rinca, katak, dan ular yang unik. 4. Ikan dan kehidupan laut, yaitu ikan pari, hiu paus, dan jenis ikan yang lain. Yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu ex situ dan in situ. Yang pertama, ex situ, upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti menyelamatkan dan membiakkan hewan langka. Yang kedua, melestarikan berbagai jenis tumbuhan terutama yang langka. Yang ketiga, menyimpan benih berbagai jenis tanaman untuk menjaga keragaman genetik. Selanjutnya yaitu konservasi in situ, yaitu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya seperti melakukan pemulihan ekosistem seperti merehabilitasi hutan dan terumbu karang yang rusak. Selanjutnya yaitu menghubungkan antara kawasan konservasi untuk memfasilitasi pergerakan satwa. Yang terakhir yaitu memberdayakan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian alam. Mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.